video ini saya akan membahas dua pokok materi yang yaitu tentang konsep teori sosial dan juga perbedaan dari teori sosial klasik dan modern. Yang pertama, kita bahas dulu tentang konsep teori sosial. Konsep teori sosial itu memahami dasar-dasar teori sosial, pengembangan, penerapan, kritik, dan implikasinya dalam masyarakat. Definisi dan penjelasan konsep teori sosial. Jadi, teori sosial itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami perilaku dan juga interaksi sosial dalam masyarakat. Konsep ini melibatkan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan juga institusi saling berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Teori sosial ini membantu menjelaskan pola-pola sosial dan memberikan wawasan tentang kompleksitas masyarakat manusia. Nah, landasan dan pengembangan teori sosial. Untuk landasan dan pengembangan teori sosial, jadi teori sosial itu didasarkan pada berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga ilmu ekonomi. Jadi dengan melalui penelitian empiris dan observasi, teori sosial itu berkembang untuk menggambarkan dinamika sosial dan pola-pola yang terjadi dalam masyarakat. Para teoriwan sosial menghasilkan pemikiran dan prinsip-prinsip yang memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi sosial. Beberapa tokoh-tokoh penting dalam teori sosial itu seperti Emil Durkheim berpendapat bahwa masyarakat itu adalah entitas yang terpisah dari individu dan memiliki gagasan penting tentang integrasi sosial dan juga solidaritas. Kemudian ada dari Karl Marx. Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena sengketa antara kelas sosial dan pemerintahan ditentukan oleh pemilikan alat produksi. Kemudian dari Max Weber, beliau berpendapat bahwa memahami tindakan sosial individu melalui apa yang disebut tindakan sosial rasional dan emosional. Kemudian terkait metode penelitian dalam teori sosial, jadi metode penelitian dalam teori sosial itu mencakup observasi, wawancara, survei, studi kasus, dan juga analisis data. Jadi dalam penelitian ini, para peneliti itu berusaha memahami pola sosial dan juga berkontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat. Untuk penerapan teori sosial dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita lihat dari kebebasan berpendapat. Nah, teori sosial itu memahami perlunya kebebasan berpendapat dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Kemudian kesetaraan gender. Jadi teori sosial itu membantu memahami pentingnya kesetaraan gender dalam mencapai keadilan dan juga keberlanjutan sosial. Kemudian ada kesadaran sosial. Teori sosial itu berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang ketidaksetaraan sosial dan kebutuhan untuk tindakan kolektif. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kritik terhadap teori sosial. Yang pertama itu reduksionisme. Reduksionisme itu adalah pendekatan teori sosial itu cenderung menyederhanakan kenyataan sosial yang rumit. Ada determinisme struktural. Di teori sosial itu terkadang mengabaikan peran individu dalam membentuk masyarakat. Kesimpulan dan implikasi teori sosial dalam masyarakat. Teori sosial itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi sosial dan pola yang terjadi dalam masyarakat. Dengan memahami bagaimana masyarakat bekerja, kita dapat memahami dampak dari perubahan sosial. Menciptakan solusi untuk masalah sosial dan juga membangun masyarakat yang lebih baik. Untuk materi kedua itu perbedaan teori sosial klasik dan juga modern. Perbedaan teori sosial klasik dan modern ini, teori sosial itu mempelajari interaksi manusia dalam masyarakat. Teknologi dan perubahan sosial telah menghasilkan perbedaan besar antara teori sosial klasik dan juga modern. Oleh karena itu, mari kita lihat perbedaannya. Pertama, kita bahas dulu definisi teori sosial. Teori sosial itu adalah kumpulan penjelasan dan konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis struktur sosial, pola perilaku, dan pembentukan identitas kolektif. Ciri-ciri dari teori sosial klasik itu, pusat perhatian pada struktur teori sosial klasik sering fokus pada struktur masyarakat seperti kelas sosial, hierarki, dan peran yang ditugaskan oleh masyarakat. Untuk tokoh pentingnya dalam teori sosial klasik, seperti ada Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber.
Untuk pendekatan makro, teori sosial klasik ini cenderung memeriksa masyarakat secara keseluruhan dan membahas pola umum. Kemudian ciri-ciri teori sosial modern. Yang pertama itu pusat perhatian pada individu. Jadi teori sosial modern ini lebih fokus pada individu sebagai agen sosial yang aktif dan penentu perubahan. Yang kedua ada penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Ini melibatkan penelitian yang lebih holistik dan beragam, menggunakan kualitatif dan kuantitatif tentunya. Yang ketiga ada penekanan pada kekuasaan dan identitas. Teori sosial modern ini menyoroti bagaimana kekuasaan dan identitas itu mempengaruhi interaksi sosial dan pembentukan masyarakat. Contoh tokoh teori sosial modern itu seperti Michael Foucault. Foucault ini adalah filsuf Prancis yang mengembangkan teori kekuasaan dan pengetahuan. Beliau itu menyoroti bagaimana institusi sosial itu mempengaruhi individu. Yang kedua ada Jürgen Habermas. Habermas itu adalah seorang filsuf Jerman yang mempelajari komunikasi manusia dalam konteks masyarakat modern. Kemudian ada Pierre Bourdieu. Bourdieu itu adalah seorang sosiolog Prancis yang mengkaji hubungan antara budaya, kekuasaan, dan stratifikasi sosial. Kemudian perbandingan antara teori sosial klasik dan modern ini, yang pertama kita lihat dari fokusnya. Teori sosial klasik itu lebih fokus pada struktur sosial, sementara teori sosial modern itu lebih fokus pada individu dan interaksi sosial. Untuk metode penelitiannya, teori sosial klasik itu cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teori sosial modern itu menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Peran individu. Dalam teori sosial klasik, individu lebih dilihat sebagai produk struktur sosial, sedangkan teori sosial modern itu mengakui peran individu sebagai agen sosial yang aktif. Dan jadi kesimpulannya, dalam perkembangan teori sosial terjadi pergeseran dari fokus pada struktur sosial ke individu dan interaksi sosial. Metode penelitian juga mengalami perubahan dengan penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan memahami perbedaan antara teori sosial klasik dan modern, kita dapat lebih baik menyelidiki fenomena sosial yang kompleks di dunia saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Dilara Mawati mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu kembali. Opini yang selama ini publik, malam ini saya mengundang Boleh saya mulai dengan awal dulu Pak Karni? boleh. Jadi gini, Netflix itu di sono rupanya. Sono mana? Di itu. Nah, itu Pak Karni. Jadi pertama saya mau jelaskan soal beli jajan di Gojek. Nah, jadi saya udah jelaskan kan tadi, yang punya Netflix itu adalah Wong Singapura. Tidak ada buktinya. Ada. Ini sampai teriak-teriak kesenangan nih.